paket aing. Pacar mah bebas. Ya, Dua-duanya. ya ada dua wanita. Ada ikutan ikutan. Ini teh foto apa video, Pak? Ngalarisan, jalan foto Ayo mampir. Neh, mampir. Kak, mampir. Jajan UMK.
bersama Bupati Majalengka. Laki-laki duduk, lo enggak? Jongkok, jongkok laki-laki biar kelihatan perempuannya. Tangan. Baheula. Kalau mana kieu mah? Kayaknya mama tuh. Boleh nggak? Oke, ini lihat. Ya, boleh. Izin Pak. Pak siap izin Pak lihat. Oh ya Pak. Sponsornya doa-doa. Apanya? Dagangnya. Biasanya yang Yang mau naik ya. Ibu mau naik. Kreasi anak muda. Di laporan saya. Ada Bang Roy. Kreasi anak muda selama bulan puasa, Pak. masih ada ini. Jalan, lancar. Oh, Cikedung. Komandan, Pak. Kali mana? Hah? Untuk ya. Untuk online, Pak. Oh, yang salin. Selamat ya. Terus ekspansi dan Kayak pindah ke sana. Ayo, kedua kemarin.
Di bawah. Ya, siap. Kacanak we. Pak Camat. Pak Camat. Siap semuanya, fokus ke kamera utama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3 jempol semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, makasih. Dan Ibu disilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Karpet bagian depan masih kosong kelihatannya. Silakan bapak-bapak dan ibu yang masih di belakang bisa menempati tempat yang kosong. Karpet di tengah masih kosong, ya. Karpet di tengah masih kosong. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, yakni Bapak Dr. Andes Haji Eman Suherman MM dan Bapak Tinda Muhammad Ramdan, beserta Forkopimda OPD Kabupaten Majalengka, serta para camat dari 4 kecamatan, Kecamatan Maja, Argapura, Sukahaji dan Sindang beserta perangkatnya, para kiai, para ustadz-ustadzah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga yang saya hormati, Pak Ketua DKM beserta jajarannya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, terlebih dahulu kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita di halaman Masjid Besar Siqol Qulub dapat bersilaturahim dalam acara Safari Ramadan tingkat Kabupaten Majalengka tahun 1446 Hijriah, sekaligus pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, yaitu acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bupati Kabupaten Majalengka kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Eman Suherman MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para hujat, para asatidah, para kasepuhan ini musim kuring nu aya di wewengkon Kecamatan Maja. Apunten terbiasa disebat hiji-hiji. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah, hadir Pak Wakil Bupati, Pak Penyesekda beserta seluruh perangkat daerah yang hadir pada sore hari ini.
Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang selalu setia mendampingi saya, Pak. Jangankan malam, siang juga mendampingi. Apalagi kemarin pada saat jelang kampanye, Pak Camat dari 4 kecamatan, Kecamatan Argapura hadir beserta unsur Forkom Pincamnya, Pak Danramil, Pak Kapolsek, demikian juga Pak Camat Kecamatan Maja dengan Pak Danramil, Pak Kapolseknya, kemudian Ibu Camat Kecamatan Sukahaji beserta Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan juga Pak Camat Sindang pun beserta Pak Kapolsek dan Pak Danramilnya dan seluruh kepala UPTD puskesmasnya, kemudian kepala kantor Kementerian Agama kecamatan dan juga masing-masing, para kepala desa di 4 kecamatan, kemudian Bapak dan Ibu, kakak-kakak dari Pramuka, hatur nuhun, luar biasa. Karena saya sebagai ketua Kuarcap, jadi kemanapun saya pergi, Pak, selalu disambut dengan keluarga besar dari Pramuka. Kemudian siapa yang belum disapa? Sudah semua? Ketua MUI ya. Pak Ketua MUI baik Kecamatan Maja, Argapura, Sindang dan Sukahaji. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kebahagiaan bagi saya, tim Safari Ramadan Kabupaten yang dipimpin langsung oleh saya, dan kebetulan ada beda dengan Safari Ramadan tahun sebelumnya, di mana Safari Ramadan tahun ini tidak dipecah menjadi 5 tim atau 4 tim, tapi hanya 1 tim. Semuanya berangkat dari Kabupaten Majalengka, dari Majalengka hadir unsur Forkompimda yang mewakili dan juga seluruh kepala OPD. Tujuannya tidak ada lain Bapak dan sekalian, di samping silaturahmi di dalam Ramadan, ke-4 kecamatan, ke-4 wilayah kecamatan, harapannya tentu ketika kami 1 tim kompak semuanya, diharapkan para kepala desa, ibu guru, ketika ketemu dengan para kepala OPD yang barangkali dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ada yang perlu dikomunikasikan, ada yang perlu disampaikan, atau butuh apapun ketika di desanya ada sesuatu yang ingin diusulkan, maka hari ini semua kepala OPD sebanyak 32 ketua OPD hadir. Untuk itu mudah-mudahan kehadiran kami tim Safari Ramadan Kabupaten Majalengka, walaupun datang kemudian disambut dengan hujan, tapi mudah-mudahan hujan itu adalah keberkahan bagi kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, kegiatan Safari Ramadan kali ini tentu bagi kami adalah sebuah momentum yang cukup luar biasa. Apa yang luar biasanya, tentu di Safari Ramadan ini kami dengan Pak Wakil Bupati
mengawali tugasnya sebagai pimpinan daerah. Kurang lebih efektifnya sampai hari ini 17 hari saya memangku jabatan dan melaksanakan operasional kepemimpinan di Kabupaten Majalengka. Yang terus kami ingin lakukan, di mana salah satunya ketika kami bekerja, ketika kami mengawali bekerja, apa yang menjadi visi misi kami secara umum, kami ingin mewujudkan Majalengka yang lambung saya, maka kami susun semua program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Regulasi harus membuat program 100 hari, tidak ada aturannya. Namun karena sudah terbiasa melekat di masyarakat, melekat di sebuah komponen lapisan masyarakat yang selalu menuntut bagaimana di 100 hari kerja, jangankan bupati, presiden dan gubernur pun dituntut untuk melakukan dan memperlihatkan actionnya. Terkait program kami di 100 hari kerja, dan tentu kami sangat berharap di 100 hari kerja kami dengan Pak Wakil Bupati, sebaik apapun rencana program, kalau tidak didukung, kalau tidak disupport dengan Bapak sekalian, maka tidak akan mungkin apa yang kita juga terkabul. Bapak Ibu hadirin para yang berbahagia, program yang kami susun di 100 hari kerja dilatar belakangi ada 2 hal. Yang pertama, program kerja yang kami susun berdasar atau latar belakangnya muncul ketika saya dengan Pak Wakil Bupati sebelum pelaksanaan pilkada kami sapa warga, dan pada saat safari keliling sapa warga dan kampanye di masyarakat muncul berbagai harapan, berbagai dari adanya kebutuhan, curhatan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, program kami adalah program yang tidak ada kaitannya dengan curhatan masyarakat, tapi kami merasa penting bagaimana untuk mewujudkan sebuah inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bapak sekalian, terkait program kami, yang pertama kami sudah melaunching kegiatan dalam rangka bagaimana seluruh ASN, seluruh pegawai, bahkan harapannya sampai ke tingkat desa agar selalu taat beribadah, dekat dengan Tuhannya. Maka di 100 hari pertama kami sudah melaunching kegiatan Duha at Work, ngantor berduha. Ini adalah momentum awal kami ketika bekerja. Saya ingin ngajak semua kekuatan pasukan kami dari mulai kabupaten sampai desa, yang paling utama bagaimana ketika kita bekerja selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ditandai dengan bagaimana kami mengajak seluruh ASN, seluruh pegawai, seluruh kepala desa, dan harapannya sampai kepada keikutsertaan masyarakat untuk membiasakan, melembagakan setiap hari untuk melaksanakan sholat duha. Ini semata-mata bagaimana kami ingin semua insan, khususnya di daerah ASN, bisa memberikan contoh sekaligus juga bisa lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kandungan sholat duha itu, Pak Hei mungkin yang lebih, Pak Kiai dari Cihaur yang lebih paham. Ya, faedah dari sholat duha, kalau sholat duha dilaksanakan 4 rakaat, maka diyakini Allah
akan memberikan jaminan apa yang menjadi keinginan yang bersangkutan di sore hari ini akan terpenuhi. Makanya, ya. Yang berikutnya faedah dari sholat duha kita tahu sendiri. Silakan dibaca doanya, sangat luar biasa. Bagaimana ketika kita sudah sholat duha, doanya yang luar biasa, meminta kepada Yang Maha Kuasa tentang kesejahteraan kita, tentang rezeki kita. Jikalau rezeki kita masih ada di langit, akan Allah turunkan. Jikalau rezekinya masih ada di dalam perut bumi, mudah-mudahan Allah dikeluarkan. Jika rezeki itu masih didekatkan, dan jika rezeki yang didapat oleh kita halal, maka mudah-mudahan dihalalkan. Ini luar biasa. Ini tidak kalah penting terkait dengan menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika saya sedang keliling safari, sapa warga dan kampanye terkait dengan ketenagakerjaan, Pak, masih banyak anak-anak kita yang ingin bekerja ke perusahaan, ke pabrik, ternyata masih diminta uang, ya, masih diminta administrasi. Kalau laki-laki katanya 5 juta, kalau perempuan kita mau sekerja 3 juta. Itulah keluhan publik yang dari dulu sampai hari ini ternyata masih kuat. Walaupun Bapak dan Ibu, angka pengangguran di Majalengka sampai saat ini sangat terkendali. Kita masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Angka pengangguran kita, angka kita 4,01. Jawa Barat 6,7. Ya, Indonesia 7 nasional. Artinya Majalengka sangat terkendali. Menjawab persoalan itu, untuk menghindari adanya pungli di perusahaan, Pak KU sampaikan kepada masyarakat, kami ya sudah membuat program di mana setiap anak yang mau bekerja kita latih dulu, kita siapkan dulu agar anak-anak kita ketika mau bekerja punya keahlian, punya skill, punya pengetahuan, dan juga ada kesiapan mentalnya. Dan kemudian setelah kita didik, setelah kita diklat, maka kita salur, ya, kita langsung salurkan ke perusahaan. Kepada Ibu, yang ketiga, sebagai sebuah jawaban terhadap keinginan masyarakat, terhadap persoalan yang seringkali disampaikan oleh masyarakat, antara lain tidak sedikit curhatan dari publik ketika saya keliling yang menyampaikan terkait dengan pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Pak Haji Eman, abdi teh hayang berobat mah ke Majalengka, ke rumah sakit Majalengka, tapi teu hayang da Jarudes. Aya mah kitu cenah, Pak. Ya. Ini kita terbuka saja. Makanya Bapak dan Ibu, untuk menjawab persoalan tersebut, kami tidak ingin rumah sakit Majalengka rumah sakit milik kita. Rumah sakit milik pemerintah daerah, milik kita semua. Pirang digorengkeun ku urang, kuraku, piraku cek saudara mah, kok ku urang untuk dipakai fasilitasnya hanya karena ada segelintir pelayanannya kurang bersahabat. Oleh karena itu, di 100 hari kerja saya menyusun program, antara lain disebutnya revolusi pelayanan di rumah sakit. Ya. Saya sudah bekali, saya sudah berikan amanat sampai kepada hal-hal teknis sekalipun, agar semua pelayanan di puskesmas dan rumah sakit semuanya bisa lebih baik lagi. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Saya yakin puskesmas, kemudian rumah sakit secara teknis dan administrasi sudah hebat, sudah mumpuni. Bahkan rumah sakit Majalengka sudah mendapat akreditasi bintangnya bintang 5, paripurna, Pak. Tapi di balik keparipurnaan masih banyak suara-suara yang sumbang. Ini yang harus saya perbaiki.
Gambarannya saya sampaikan sederhana, Pak. Kenapa sederhana? Saya hanya berikan sebuah narasi. Apa narasinya? Saya sampaikan kepada mereka. Pak dokter, ibu dokter, bapak dan ibu, para pegawai rumah sakit, orang datang ke rumah sakit itu pingin sembuh, ya, pingin sehat. Dan ketika datang ke rumah sakit, bukan hanya ingin sehat, tapi di sana membawa segudang persoalan, Pak. Membawa semua banyak persoalan. Di samping ketika sakit pingin sembuh, kemudian ketika juga waktu penyembuhannya ternyata tidak bisa cukup 1 kali atau 1 hari, harus nginap, maka seorang pasien atau keluarga pasien pasti berpikir di mana biaya. Nah, lamun duitnya teu aya. Lamun teu aya misalkan sahan bakal nungguan di rumah sakit. Sabaraha poe sakali giliranana. Jadi semua persoalan muncul. Sekali lagi, sedang melaksanakan program di Sar Besar Kerja itu yang disebut dengan ngalayan bakti. Ya, saya mantan camat Maja. Tahun 2009 saya jadi camat Maja, Pak Haji. Ya, pasupun alhamdulillah mari araya. Saya termasuk camat yang singkat 2,5 tahun. Tapi alhamdulillah saya bisa menyatu perasaan dalam diri saya dengan warga masyarakat Maja. Ya. Dan mungkin saya termasuk camat Pak Camat yang paling berani, karena di tengah alun-alun dulu ada saringin yang ku saya dibabat, Pak, lain naon kusabab heueung harita mah loba kunti meureun. Tapi yang jelas keinginan saya hanya ingin menata. Ketika saya bongkar, saya bangun apa namanya pagernya dan alun-alunnya. Alhamdulillah sekarang caang, ya. Apa yang menjadi persoalan di Kecamatan Maja, terutama yang menimpa masyarakat di Siriwati, Pak. Di Siriwati, di Blok Gumulung dulu ada yang pergeseran tanah, sehingga harus direlokasi pindah ke Siriwati dan Cipicung. Sampai saat ini mereka nyaman menempati rumah karena tidak hujan, rumahnya dikasih, tanahnya dikasih, cuma sertifikatnya tegaduh. Dan itulah yang menjadi permohonan mereka di 2 desa dengan Cibodas. Makanya di masa kepemimpinan saya, di 100 hari kerja saya wajib menjawab kebutuhan mereka terkait sertifikat harus selesai. Yang tidak kalah penting, kami juga ingin, Pak, sepanjang jalan Kadipaten sampai Cikiki, konti kami kemarin, kami menanam pohon tabebuya, sebuah pohon yang nanti kalau besar muncul bunganya yang luar biasa. Di sepanjang jalan untuk menghijaukan masyarakat, untuk menghijaukan sepanjang jalan. Kadipaten sampai Sinabali, Kadipaten sampai 2.500 pohon kemarin saya tanam. Mungkin hari ini belum kelihatan. Enting pakai itu kalau sudah besar, insya Allah akan menarik ketika kita lewat di jalan. Ini yang di luar, ya, permintaan masyarakat. Tadi saya katakan saya buat program inovasi yang menjadi kebutuhan masyarakat juga. Salah satunya apa, Pak? Saya sedang merancang sebuah tubuh batas, ya, program monumental. Apa itu? Di dekat pintu tol Kertajati saya bangun tower, Pak, 50 meter, ya, 50 meter, dan insya Allah ini bangunannya yang kokoh karena biayanya bukan belet-belet, hampir 5 miliar, ya. Itu kerjasama dengan perusahaan yang bangun, tapi kita yang minta. Alhamdulillah nanti kelihatan semakin dikenal, dan pada akhirnya setelah dikenal mereka ada prasarat untuk masuk ke masyarakat. Ya, bisa
Masyarakat keluar datang ke Majalengka bisa belanja di Majalengka. Dengan cara itu maka UMKM kita akan maju, perputaran uang di Majalengka akan kuat dan bertambah. Kemudian Bapak dan Ibu yang tidak kalah penting kaitan dengan hari ini, ya, saya pun di samping silaturahmi setiap hari Ramadan juga membawa sebuah program yang salah satunya Bupati hadir untuk menjawab semua persoalan. Apa? Salah satunya tahu di Maja banyak orang yang kreatif, banyak usaha, tapi mereka belum punya NIB. Maka kemudian kami bawa pasukan untuk membuat NIB. Ya. Kemudian juga kalau ada yang belum terfasilitasi, mau bayar pajak kendaraan, susah, dihadirkan juga. Ya. Kemudian juga pelayanan administrasi kependudukan pun juga kami hadirkan. Pemulasaran jenazah, maka hari ini pun kami sampaikan, kami berikan kepada beliau-beliau yang bertugas sebagai guru ngaji, imam masjid, pemulasaran jenazah. Ya, tentu dari Basnas Kota Majalengka. Dan kami tadinya kalau tidak dibahas akan kami anggarkan. Tapi ternyata sudah dianggarkan, alhamdulillah. Termasuk ada 15 paket sembako juga untuk masyarakat tiap-tiap desa. Tolong Pak Guru titip bagikan kan yang berhak. Ya. Walaupun tidak seberapa, tapi itu ciri kader dari Basnas. Ya. Apa yang kami rencanakan tidak akan mungkin maksimal hasilnya kalau tidak didukung oleh semua pihak. Pak Guru, Pak Camat, Kasepuhan, semua kakak-kakak pramuka, mari kawal program 100% kerja ini dan sampai berikutnya sehingga betul-betul masyarakat merasa manfaat terhadap program yang kami buat dan kami lakukan. Yang terakhir, kami mohon doa restu, mudah-mudahan kami berdoa dengan Pak Wakil Bupati setelah diberikan amanah oleh Bapak dan Ibu, kemudian saya dilantik oleh Bapak Presiden, dan bagi saya adalah sejarah baru. Saya sebagai pelaku sejarah, karena kenapa pelaku sejarah? Dalam jalannya pemerintahan di Indonesia baru kali pertama seorang gubernur, bupati, wali kota dilantik Bapak Presiden, ya, dan baru periode ini. Oleh karena itu saya termasuk pelaku sejarah. Enjing Bang Eto langsung ditaruh, usaha dilantik, hebat Bapak Presiden. Biasanya Bapak Gubernur Pak. Ya. Oleh karena itu saya mohon doa restu, mudah-mudahan ketika saya diberikan syariatnya amanah oleh Bapak dan Ibu, oleh seluruh masyarakat, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan kami bisa mewujudkan, mengajak masyarakat Majalengka untuk berubah dalam kehidupan yang lebih baik lagi dan membawa Majalengka kepada Majalengka yang langkung, mudah-mudahan. Itu saja Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Basnas berupa sembako, simbolis insentif kepada guru ngaji, imam masjid, marbot dan pengurus jenazah. Penyerahan keranda jenazah kepada perwakilan pemerintahan desa dan penyerahan stimulan semen dari Dinas PMD untuk kegiatan bulan bakti gotong royong. Terimanya agak murah dan saya kasih satu. Ya, door prize lain nama. Sekali lagi untuk informasi penyerahan bantuan dari pemerintah Kabupaten Majalengka, masjid, marbot dan pengurus jenazah. Serta penyerahan keranda jenazah kepada perwakilan pemerintahan desa dan penyerahan stimulan semen dari Dinas PMD untuk kegiatan bulan bakti gotong royong.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah acara ini nanti kita akan tajil bersama dan seterusnya acara akan dilanjutkan dengan sholat isya maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan sirjamatan dari Bapak Bupati Majalengka berupa Al-Quran dan jam digital uang sarana keagamaan dari Kabupaten Majalengka.